Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Cegil itu artinya cewek gila, yang dimana sebenarnya mereka nggak beneran gila tentunya. Kalau mereka beneran ODGJ gitu, mereka pastinya di rumah sakit jiwa, bukan di konser Taylor Swift gitu ya kan. Ini sorry ya Swifties ya, bukannya gue ngatain kalian cegil, tapi kaliannya sendiri yang di TikTok, di Twitter, di Threads tuh nge-branding kalian sendiri fans Taylor Swift tuh cegil gitu. Semoga nggak ada yang tersinggung Swifties. Tapi gimana cara ngebedain yang mana yang cegil, yang mana yang bukan? Nah ini susah nih. Kalau Aniani gampang ya kan. Kalau dia pakai tas branded tapi nggak jelas kerjaannya apa, terus dia seminggu 2 kali ke Bali, sebulan sekali ke Singapura, tapi foto-fotonya sendiri mulu, Aniani fix. Cabe-cabean juga gampang. Kalau dia boncengan bertiga ya kan, ngeringin rambutnya agak pirang-pirang dikit, pakai hot pants dan naik motornya kayak nggak jelas mau kemana gitu, itu cabe-cabean. The Nurul's juga gampang. Kalau dia pakai hijab ya kan, minum americano, joget di Bajawa, The Nurul's itu kemungkinan. Kalau dia pakai hijab tapi megang gitar listrik, belum tentu The Nurul's bisa jadi personil Voice of Bacepro. Tapi intinya kalau cegil itu susah dideteksinya ya kan, mana yang cegil mana yang bukan gitu loh. Apakah kalau dia instastory dengerin Taylor Swift mulu otomatis dia cegil? Belum tentu ya, walaupun kemungkinan besar iya, tapi belum tentu. Apakah kalau dia punya tato kecil otomatis tuh cegil? Belum tentu. Bisa jadi dia emang agak stres dan berasa punya penyakit mental padahal belum pernah ngecek, dan caper dan agak norak, tapi belum tentu check it. Itu cegil sih. Intinya di sini kita akan mencoba membedah mana yang cegil dan mana yang bukan. Dan kita nggak ngurusin sifat di sini ya. Kita spesifik ke penampilan aja nih gitu. Bodo amat mau dia nempel 200 poster Taylor Swift di kamarnya, mau dia tiap 2 menit sekali nge-share instastory item doang sama lagu, bodo amat. Ini kita mencoba fokus ke penampilan aja supaya kita bisa mendeteksi cegil dari ngelihat doang gitu. Dan mungkin menurut lu ilmu ini mungkin terkesan kayak nggak ada gunanya gitu ya kan. Dan lu bener mungkin emang nggak terlalu ada gunanya, tapi kayaknya ada deh gunanya. Misal gini, misalkan lu cowok, lu main Bumble nih, terus lu match sama cewek, lu ngedate sekali 2 kali, tapi setelah date kelima lu sadar kayak nih cewek cegil ternyata, terus lu mundur gitu. Itu kan buang-buang waktu dan energi lu kan. Nah kalau lu nonton video ini sampai habis, lu bisa mencegah itu lebih cepat. Atau kalau lu cewek dan punya temen yang kelakuannya udah mulai kecegil-cegilan dan lu pengen cegah, lu bisa selamatin gitu. Atau kalau lu adalah cegil itu sendiri dan lu pengen mencoba berhenti menjadi cegil gitu, lu bisa tonton video ini gitu. Walaupun agak susah sih ya, karena kan ya cegil nasihat orang tua aja nggak didengerin, apalagi gue. Langsung aja ya, ciri-ciri pertama, terlalu sering gonta-ganti warna rambut ya kan. Kalau dia setahun sekali ganti warna rambut oke lah. Kalau dia cuma warnain rambutnya jadi agak coklat dikit, terus setelah 2 tahun dibalikin jadi hitam lagi, itu belum tentu cegil itu. Atau kalau dia ngecat rambutnya itu warna merah yang ekstrim banget, merah nyala, itu belum tentu cegil juga. Bisa aja dia terafiliasi sama partai politik tertentu gitu. Tapi intinya kalau dia bulan ini rambutnya merah, bulan depan hijau, bulan depan kuning, itu cegil fix. Karena ya gimana ya, maksudnya itu rambut atau lampu merah perempatan gitu loh. Masa kita lengah dikit rambut lu ganti warna, lu udah kayak tante rambut palsu dicari tade Angel. Begitu cegil ya, warnanya tuh ekstrim. Biasanya mereka nggak main tuh cuman pirang-pirang tipis atau agak coklat dikit, nggak main. Mereka ngejreng gitu. Sekalinya merah ya sejersey MU gitu merahnya. Sekalinya kuning tuh kayak alma mater UI gitu. Sekalinya biru tuh kayak mata maling habis digebukin warga gitu. Pokoknya ngejreng nih, orang tuh harus nengok begitu dia lewat. Karena cegil tuh demen banget sama perubahan ya kan. Bukan berarti mereka semua milih satu capres tertentu, bukan. Tapi maksudnya dia tuh senang banget kelihatan berubah gitu. Dan ganti warna rambut itu kayak perubahan ekstrim banget buat cegil seakan-akan gitu ya kan. Padahal ya orangnya masih sama, sifatnya juga masih sama, updatean story-nya juga masih sama gitu, noraknya juga masih sama, rambutnya doang beda warna. Atau bisa juga karena ganti rambut tuh cepat gitu untuk kelihatan berubah kan. Karena kalau mau benerin hidup kan ya lama mungkin bagi mereka gitu. Mau benerin isu percintaan repot gitu. Mau benerin cara ngatur emosi, cara mikir, cara nanggepin masalah, itu kan berat kan. Ya nggak berat sih, mereka nggak bilang berat ya, mereka nyebutnya draining bahasanya. Nah, kalau rambut kan gampang, lu tinggal duduk di salon 2 jam udah lu kelihatan berubah gitu ya kan. Walaupun ya sebenarnya nggak ada yang berubah gitu, kita tetap enak sama lu gitu. Nggak, maksudnya kita tetap enak sama lu gitu, nongkrong sama lu gitu ya kan. Sorry ya, ini semoga gue nggak dihujat cegil Twitter. Ciri cegil kedua, nindik ya kan. Kalau nindik di kuping normal. Kalau nindik di kuping tapi agak di atas atau samping sini ya masih oke lah. Kalau udah mulai ke muka, misalnya di hidung lah, di atas alis, itu ya semi cegil mungkin ya kan. Kalau udah mulai main di lidah, nah itu mungkin bisa dibilang cegil part time. Tapi kalau cegil yang mutlak, dia nindiknya di mana?
Betul, udel pasti kan. Karena kalau lu nindik di atas alis gitu ya, atau di hidung gitu, itu kan emang masih ada daging. Jadi kayak ya masih masuk akal. Untuk sebenarnya nggak masuk akal sih, nggak ada yang masuk akal kelakuan cegil. Tapi maksudnya nindik di situ itu masih kebayang untuk ada cewek yang ngelakuin. Tapi kalau di udel itu kan justru lobang gitu loh, ya kan? Dan lu memutuskan untuk nindik di situ tuh cegil menurut gua. Dan paketannya selalu sama crop top gitu ya kan. Mungkin kalau lu cewek pakai crop top di DWP gitu, atau di misalkan lu lagi clubbing gitu ya, masih oke lah. Tapi kalau cegil yang ultimate, mereka kayak ke mall aja tuh pakai crop top normal buat mereka. Makan pecel lele samping kosan pakai crop top normal buat mereka. Lalu crop top kan jarang gitu, cewek udah nindik udel terus clubbing pakai hoodie gitu, atau pakai jersey Lazio gitu, hampir nggak ada. Nih ya, misal gue temenan sama lu gitu, terus tanpa gue kasih tahu, gue ngomong sama lu, bro, gue tadi ngeliat ada cewek pakai crop top gitu. Pasti tanpa gue kasih tahu, di otak lu itu lu udah kebayang rambutnya berwarna juga kan? Gak mungkin lu kebayang rambutnya biasa dikuncir gitu kan? Pasti emang udah sepaket stylean cegil ini. Entah mereka nindik udel emang buat nindik atau buat bikin mereka punya alasan lebih buat pakai crop top, nggak tahu. Dan crop topnya nih bukan yang kelihatan banget perutnya gitu. Kadang tuh yang kayak ngintip-ngintip dikit aja. Nah, cegil tuh seneng tuh yang gitu-gitu tuh. Yang kayak gue pengen lo lihat udel gue, tapi gue nggak pengen banget, tapi gue pengen, tapi gue nggak pengen gitu. Tolol emang. Apalagi yang rambutnya biasa nih hitam nih, tapi begitu dia nguncir, dalamnya berwarna ternyata. Itu mungkin masih biasa, tapi karena diwarnain kayak gitu, dia jadi nguncir mulu di tempat umum. Nah itu cegil kelas tinggi menurut gue. Tahu cewek-cewek yang udelnya ditindik, ini yang mereka pengen denger. Ih, bagus banget, sumpah indah banget tindikan lu itu. Sangat-sangat proper maksudnya. Itu nggak norak dan nggak aneh dan nggak terkesan lu pengen debat kelihatan bandel. Nggak kayak gitu sama sekali kok. Malah thank you banget semenjak lu ditindik di udel, lu selalu pakai crop top kemana-mana. Karena masa iya sih tindikan seindah itu disimpan sendiri? Janganlah. Satu dunia ini harus lihat udel lu ditindik itu. Karena pasti lu ngelakuin ini karena lu senang aja. Nggak mungkin biar kelihatan cegil atau kelihatan centil, nggak mungkin sama sekali lah. Itu tapi kalau lewat metal detektor bandara harus dicopot dulu nggak sih? Atau nggak, itu nggak penting deh. Yang penting kalau lu main ke rumah gua, tolong jangan deket-deket kulkas ya, takutnya tindikan lu ketarik magnet. Ciri ketiga, punya tato kecil, ya kan? Tapi bukan tato kecil biasa ya. Kalau dia misalkan tangannya tatoan full gitu, itu nggak terlalu cegil. Kalau dia tato kecil tapi telak di sini misalnya gitu, itu juga nggak terlalu cegil. Tato cegil itu dia kayak nato di sini kayak muncul dikit doang gitu, atau dia nato di belakang punggung di atas pantat gitu, kayak dia bikin tato sendiri terus dia tutupin sendiri gitu, aneh kan? Jadi dia kayak mau kelihatan tatoan tapi nggak mau kelihatan tatoan, tapi pengen kelihatan tatoan sampai akhirnya malah kelihatan tolol, kayak tanggung gitu loh. Dia pengen kelihatan baik tapi pengen kelihatan rebel juga. Dia pengen kelihatan berandalan tapi masih pengen kelihatan elegan juga gitu. Emang kebanyakan pengen kelihatan cegil-cegil ini biasanya. Kayak seakan tujuan dia nato tuh bukan karena dia suka gambarnya, tapi karena dia suka ditanyanya, itu tato ya? Seakan-akan gitu. Dan ketika dia foto tato itu untuk di story, itu akan dibuat seakan-akan kayak senggak sengaja mungkin gitu posenya. Dan nggak kelihatan banget tato. Dia akan usaha untuk kayak sedikit banget kelihatan tatonya gitu. Nggak tahu apa tujuannya dah. Itu dipikirin banget sama mereka gitu. Mungkin cegil sebenarnya bukan cuma singkatan cewek gila, tapi cewek gila detail. Jangan pernah ngomong kayak gini ke fansnya Taylor Swift. Dasar sampah. Halo semuanya, nama saya Oza dan di sini saya ingin klarifikasi terkait video saya mengenai Taylor Swift. Tidak ada niat saya sama sekali untuk menghina Swifties dimanapun. Ya halo Om Ded, gue kayaknya butuh platform nih untuk klarifikasi ya. Nggak, bukan urusan politik, bukan ya. Swifties Om, Taylor Swift ini gue sama Halo, saya juga udah minta maaf ke ketua fanbase Swifties Indonesia secara langsung ya, Mbak siapa? Mbak Cegil namanya. Mbak Sisil, sorry. Oke, udah ya, kita bikinnya yang lebih aman aja, oke? Siap. Jangan pernah ngomong kayak gini ke fans K-pop.